Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat semuanya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang unik dari Khalifah Harun al-Rasyid bersama dengan Abu Nawas. Abu Nawas ini cukup terkenal rakyat biasa yang cerdik cendekia, dan kecendekiaannya diakui oleh Harun al-Rasyid. Ceritanya suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas, kemudian mengajak tantangan Abu Nawas. Jadi Harun al-Rasyid dan Abu Nawas nanti kedua-duanya akan berada di alun-alun, kemudian mendirikan dua buah tenda, yang satu untuk Harun al-Rasyid, yang satu untuk Abu Nawas, tetapi dengan biaya sendiri. Dan tantangan dari Harun al-Rasyid, banyak-banyakan mana orang yang berkunjung ke tenda Abu Nawas atau ke tendanya Harun al-Rasyid. Nah, singkat cerita, Abu Nawas kemudian menerima tantangan ini, tapi dia agak kaget manakala Harun al-Rasyid mensyaratkan dua hal. Yang pertama, jika nanti Harun al-Rasyid menang, maka kepala Abu Nawas itu akan dipenggal di alun-alun dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Jika nanti Abu Nawas yang menang, maka Harun al-Rasyid akan memberikan hadiah sebuah rumah yang bagus untuk Abu Nawas. Kagetnya orang-orang yang hadir ketika itu, Abu Nawas kemudian menerima tantangan. Nah, tiba di hari H yang ditentukan, dari jam 8 sampai jam 12, itu adalah waktu yang digunakan oleh Harun al-Rasyid dan Abu Nawas untuk menarik perhatian dari pengunjung alun-alun. Siapa nanti yang paling banyak datang ke tendanya. Tiba hari H, maka dua buah tenda didirikan. Yang pasti karena Harun al-Rasyid seorang khalifah, itu ya tendanya mewah. Nah, ketika jam 8 dimulai, maka Harun al-Rasyid kemudian mengeluarkan buah-buahan. Ada anggur, ada kurma, ada buah-buah yang lain, sari jus. Dan masyarakat yang ada di alun-alun diumumkan siapa yang datang ke tendanya Harun al-Rasyid, maka bisa makan dan minum gratis. Sementara di tendanya Abu Nawas itu tidak disediakan apapun. Nah, singkat cerita, dari jam 8 sampai menjelang jam 12, seluruh orang yang berada di alun-alun otomatis datang ke tendanya Khalifah Harun al-Rasyid. Semuanya datang kecuali satu, siapa? Abu Nawas. Nah, menjelang detik-detik akhir jam 12, maka Abu Nawas kemudian bangun dari tendanya, kemudian mengambil air bensin. Maka tendanya kemudian dikasih bensin, setelah itu dibakar. Melihat tendanya dibakar, kemudian Abu Nawas ini kemudian lonjak-lonjak kegirangan, sehingga ini menjadi perhatian seluruh orang yang ada di tendanya Harun al-Rasyid. Maka Khalifah kemudian tanya, ada apa itu tendanya Abu Nawas? Maka orang-orang menjawab, tendanya Abu Nawas terbakar. Maka kemudian diperintahkan oleh Harun al-Rasyid untuk seluruh orang yang ada di tendanya Harun al-Rasyid itu untuk membantu memadamkan api. Tidak terkecuali Khalifah Harun al-Rasyid kemudian juga membantu memadamkan api di tendanya Abu Nawas. Selesai api padam, maka Abu Nawas kemudian tertawa terbahak-bahak. Lalu Khalifah Harun al-Rasyid kemudian bertanya, apa yang kau ketawakan? Maka kemudian Abu Nawas menjawab, aku telah memenangkan pertandingan ini ya Khalifah. Lah kok bisa begitu? Karena dari seluruh orang yang berada di tendamu itu semuanya datang kepadaku, termasuk kamu. Jadi di awal tadi seluruh orang yang ada di alun-alun berada di tendanya Harun al-Rasyid kecuali Abu Nawas. Dan ketika tendanya Abu Nawas terbakar, seluruh orang-orang di alun-alun termasuk Khalifah Harun al-Rasyid itu mendatangi tendanya Abu Nawas. Nah, ini cerita tentang Abu Nawas dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Dari cerita itu tiga hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Abu Nawas ini seorang yang cerdik, berilmu, namun dalam kacamata hukum agama dia tidak beradab. Maka yang kedua, saya mensitir surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madadan. Katakan ya Muhammad, jika seluruh laut ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka sungguh akan habis tinta itu sebelum habis kalimat-kalimat Allah, meskipun
dilipatkan menjadi 7 kali lagi. Maka begitu banyak dan begitu luasnya ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang kedua, 30 hari ke depan selama bulan Ramadan saya akan menyampaikan banyak-banyak kisah hanya untuk berbagi ilmu saja. Maka bagi yang suka silahkan diambil manfaatnya, bagi yang tidak silahkan diabaikan, tidak masalah. Yang ketiga, pesan saya seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia, juga anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, stay at home. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga, tetap tinggallah di rumah. Dari Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.